Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kenikmatan tersebut kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk pertemuan yang kemarin, pastinya kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari, ya. Ya, kita pertemuan kemarin telah membahas tentang iman kepada malaikat Allah dan juga sifat-sifat malaikat Allah. Masih ingat apa itu iman? Iya, betul. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Lalu, siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan dari nur atau dari cahaya. Malaikat ini adalah tidak pernah membantah perintah Allah meskipun dalam keadaan lelah ataupun tidak. Jadi malaikat ini tidak pernah merasakan lelah, tidak merasakan jenuh. Ya, seperti yang kita pelajari pada sifat-sifat malaikat yang kemarin. Ada 10 malaikat Allah dan tugasnya yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, bahwa sebenarnya malaikat Allah itu sangat banyak sekali. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Namun ada 10 malaikat Allah yang wajib kita imani, ya, atau kita ketahui. Lalu siapa saja malaikat Allah tersebut? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini nama lainnya Ruhul Qudus atau Ruhul Amin, yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Allah dan Nabi dan Rasulullah. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nama lain dari malaikat Mikail ini adalah Karubiyun, yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah, ya. Jadi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, itu yang memberikan rezeki adalah malaikat Mikail, baik dari makhluk ciptaan Allah yang kecil ataupun yang paling besar, itu adalah yang memberikan rezeki adalah malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Nama lain dari malaikat Israfil adalah Sirofim, yang bertugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil ini akan meniup trompet sebanyak 3 kali. Yang pertama itu adalah meniup trompet untuk peringatan kepada manusia. Yang kedua adalah untuk menghancurkan seluruh umat manusia atau membinasakan manusia, atau menghancurkan sebumi seisinya. Yang ketiga adalah untuk membangkitkan manusia, ya. Kemudian malaikat Israel itu adalah malaikat maut atau disebut malak al-maut, bertugas mencabut nyawa manusia. Kemudian berikutnya adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar nakir ini memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Malaikat mungkar disebut dengan mubasar dan malaikat nakir disebut basyir. Malaikat ini akan menanyai manusia di alam kubur. Adapun pertanyaan itu diantaranya adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa, apa kitabmu, apa agamamu. Jika manusia tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan siksa sampai hari kiamat nanti. Namun, jika bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir,
maka akan mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat. Selanjutnya adalah malaikat raqib. Malaikat raqib nama lainnya adalah kiraman, dan malaikat atid nama lainnya adalah katibin. Malaikat raqib ini bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat atid ini mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah nama lainnya malaikat Jabaniyah, bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini dikatakan bahwa memiliki wajah yang galak, yang menyeramkan, karena akan menerima atau sebagai penjaga pintu neraka untuk orang-orang yang tidak bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat Ridwan yang terakhir adalah nama lainnya adalah Muharrabin, bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang sangat dikatakan sebagai tampan atau menyenangkan melihatnya, karena malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu neraka, menyambut orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya nanti termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bertakwa, dan akan diterima segala amal kita, dan Allah akan menghadiahkan surga kepada kita semuanya. Amin. Mungkin itu materi yang perlu kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.